Ya. Halo teman-teman. Kali ini kita berempat akan melaksanakan tugas BK yaitu mengenai minat karir. Nah, minat karir itu dibagi menjadi 6 atau riasek. Yang pertama yaitu R, realistik. Yang kedua I, investigatif. Yang ketiga A, artistik. Yang keempat E, sosial. Yang kelima E, entrepreneur. Dan yang keenam C, konvensional. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Aku Rifda. Aku Yesi. Aku Alafka. Aku Haifa. Kami di sini akan mewawancara seseorang yang pernah bekerja di bidang intelijen. Investigatif atau account. Ulang. Jadi kami di sini akan mewawancarai seseorang yang pernah bekerja di bidang investigatif. Selamat Menonton. Nah, sudah ada nih orang yang kita wawancarai. Langsung aja ya. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, nama Bapak siapa? Kalau saya bilang nggak boleh, ya Supriyadi, Oh, SHMM. Kerjaan Bapak apa sih? Saya kerja sebagai pegawai negeri sipil. Tahun 2010 sampai 2013 saya sebagai analis Kesatuan Bangsa dan Politik di kantor Kesbangpol Kabupaten Bandung. 2013 sampai 2019 saya sebagai Kasubag Keuangan Kecamatan Ranca Ekek. 2019 sampai 2020 saya sebagai Kasubit Penanganan Konflik Sosial dan Pengawasan Orang Asing Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung. 2020 sampai 2022 saya bertugas sebagai Kepala Subbidang Kerjasama Intelijen masih di Badan Kesbangpol. Baru tahun 2024 awal tahun kemarin saya menjadi Kepala Bidang Penyelamatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung. Itu pekerjaan saya. Saya dengar-dengar nih Pak, pada tahun 2019-an Bapak pernah menjadi Intel. Nah, kira-kira keterampilan apa sih yang paling penting untuk sukses di bidangnya gitu? Keterampilan di bidang yang pernah saya lakukan ya, di bidang kerjasama intelijen, salah satunya itu keterampilan di penyelidikan dan penggalangan. Di penyelidikan itu mungkin kita lebih dikenal dengan nama investigasi. Ada dua yang saya tahu lah, ada dua pekerjaan yang biasa kita tahu menginvestigasi. Salah satunya adalah intel, yang kedua adalah wartawan. Wartawan juga bertugas untuk investigasi, cuman beda tujuan. Kalau wartawan itu untuk kepentingan bisnis atau urusan mereka, kalau intelijen itu untuk kepentingan negara, atau untuk kepentingan daerah, paling tidak kepentingan daerah. Jadi keterampilan apa yang paling penting itu keterampilan dalam membentuk atau mencari informasi yang dinamai tadi penyelidikan. Itu mungkin untuk keterampilan yang paling utama lah ya dari intelijen. Nah kan Bapak udah bekerja segitu lamanya, pasti ada dong yang namanya tekanan mental yang dihadapi saat bekerja sehari-hari. Nah, kalau boleh tahu, seberapa besar sih tekanan mental yang Bapak hadapi saat bekerja sehari-hari? Kalau pasti ada manapun tekanan mental itu pasti ada, apapun itu pekerjaannya. Cuman karena menariknya itu kita diposisikan supaya posisi kita itu tidak diketahui identitas kita, sehingga bila kita diketahui identitas kita, masalah atau ya untuk tidak terjadinya tujuan kita, tidak tercapainya tujuan kita. Makanya apa tekanan mental yang paling berat buat kami di intelijen itu ketika identitas kita ketahuan, sehingga yang deg-degannya adalah satunya takut ketahuan identitas aja. Jadi secara mental saya paling takut ketahuan identitas, baik itu saya pribadi ataupun keluarga saya. Nah kan Bapak ini paling takut kalau identitasnya ketahuan. Nah, cara menjaga identitas Bapak dan keamanan pribadi saat tugas agar tidak ketahuan gimana sih Pak? Dalam bentuk penyelidikan ya, artinya kita bisa tidak menggunakan identitas pekerjaan kita.
mungkin saya salah satu yang tidak pernah menggunakan seragam PNS saya ketika saya bekerja. Yang kedua, saya menggunakan atribut dari instansi lain atau pekerjaan lain, misalnya, atau pernah saya juga menggunakan atribut lembaga sosial masyarakat tertentu agar saya dianggap sebagai bagian organisasi tersebut, padahal tujuan kita untuk tadi menjaga kerahasiaan identitas kita. Oh, susah sekali ya Pak menjadi bekerja di bidang investigatif. Nah, saya mau bertanya nih, bagaimana Bapak menjaga jaringan dan hubungan dalam dunia intelijen? Oh, membentuk atau ya, atau menjaga. Ada namanya dalam intelijen tuh tukjar binjar, membentuk jaringan dan membina jaringan. Dan kebetulan saya bekerja di Kesbangpol itu sebagai ex officio di badan kita atau instansi kita sebagai sekretaris komunitas intelijen daerah. Di sana tempat berkumpulnya organisasi-organisasi intel atau satuan-satuan intel dari berbagai instansi, salah satunya Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI atau dikenal dengan BAIS TNI, atau Sat Intelkam Polres wilayah tersebut, ataupun seksi Intelkam dari DIM daerah distrik militer dari tentara, dari TNI. Jadi ketika jaringan kita itu bisa kita bina, itu yang penting ya, dari hal-hal dari instansi-instansi. Tapi ada juga jaringan yang bukan dari instansi, salah satunya adalah jaringan yang kita bentuk. Contohnya kita punya jaringan di pemuda Sabarhok. Pemuda Sabarhok itu antar pemuda-pemuda yang punya tujuan untuk mengidentifikasi berita-berita bohong di internet ataupun media sosial lainnya. Nah, itu pun dibentuk sama kita jaringan tersebut gitu. Jadi ada satu jaringan, itu ada jaringan formal yang tadi saya sebutkan ya, instansi. Yang kedua jaringan yang kita bentuk atau jaringan yang informal. Ya, setelah dibentuk ya kita bina, salah satunya mereka juga kita beri keleluasaan untuk melakukan upaya-upaya pencarian informasi dengan bentuk mereka, misalnya mereka membuat seminar dan lain sebagainya dengan mengundang misalnya orang-orang yang mau kita investigasi gitu. Ada lagi? Nah, tadi kan Bapak kan sudah diwawancari oleh Yesi dan Rafka. Nah, kita berdua juga mau mempunyai kesempatan untuk mewawancari Bapak, boleh? Boleh dong. Oke. Apa tantangan terbesar dalam mengumpulkan informasi yang akurat? Tantangan terbesar ya, saya kalau dalam mencari informasi yang akurat, tentunya kita harus mendapatkan sumber juga yang akurat. Di dalam ilmu pencarian informasi kita mengenal ada kelas-kelas atau ranking-ranking informasi. Itu terdiri dari klaster A, B, C, D, E, dan A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, klaster informasi yang A1 itu informasi yang paling dapat diterima kebenarannya. Didapat dari sistem A1 itu dari sumber yang melihat dan mendengar langsung, dan juga disebutkan sama orang lain bahwa dia benar-benar melihat dan mendengar langsung. Nah, tantangannya itu mencari orang yang menjadi sumber yang disebut sebagai sumber A1. Apakah ada momen di mana Bapak merasa misi yang Bapak jalankan selalu berbahaya? Ya, ada, sangat-sangat sering lah saya momen misi yang dianggap berbahaya. Tapi secara saya itu lebih kepada asumsi ya. Menurut saya itu berbahaya, mungkin menurut adik-adik itu nggak berbahaya. Tapi kalau sudah yang merasakan pasti merasakan bahayanya. Yang pertama, yang ini secara pengalaman saja boleh? Kalau yang pengalaman, saya pernah mewawancari salah satu mantan narapidana teroris. Menurut adik-adik berbahaya nggak? Berbahaya. Bahaya. Kan teroris, Pak. Nah, itu saya pernah menginvestigasi saudara kita, tapi sekarang sudah sadar, tapi tetap aja mantan narapidana gitu. Siap.
Bagaimana Bapak mengelola rasa takut atau stres di tengah operasi? Mengelola rasa takut ya. Ada, yang pertama saya berdoa. Diberi kelancaran. Yang kedua, sebuah aksi atau operasi intelijen itu ada yang diawali dengan perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu ditentukan orang dan pengumpulan bahan keterangan dari awal. Nama orangnya sebutnya Bapul, badan pengumpul, bahan pengumpul. Dan keterangan dicarinya paket bahan keterangan. Itu istilah di bidang intelijen. Nah, ketika itu bahan keterangan dan bahan yang mengumpulkan keterangannya itu sudah A1 atau benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa mengeliminir. Dan kebetulan juga kita kan berbagi tugas. Ada yang insert atau langsung masuk, ada juga yang menjadi pengamanan di luar. Nah, ketika misalnya ada sesuatu terhadap orang yang insert atau yang langsung masuk, suruh nyamar dan lain sebagainya, menyusup, itu ada bagian orang juga yang mengamankan. Dan kita juga menggunakan alat-alat perangkat yang juga dapat terdengar oleh rekan-rekan kita yang menjadi bagian pengamanan gitu. Itu mungkin yang supaya aksi-aksi kita tidak tidak terlalu dirasakan takut gitu. Tapi kita juga harus paham tentang bahaya. Kalau misalnya tadi ketika kita tidak bisa mereduksi rasa takut, ya kita juga gak akan pernah punya pekerjaan atau apa yang informasi yang bakal kita dapat. Kesana takut, ya udahan gitu. Apa yang dapat kita dapatkan? Mungkin begitu. Berarti pekerjaan Bapak ini pekerjaan tim ya? Betul. Nah, seberapa penting sih kerja sama tim di pekerjaan bidang ini? Sangat penting. Karena tentunya yang ada yang bagian orang yang tadi saya sebutkan masuk, juga ada orang yang memerintah, juga ada orang yang mengamankan. Artinya ketika salah satu tim itu gagal atau proses penyamaran kita atau disebut cover itu gagal, ya otomatis operasi yang kita laksanakan gagal gitu. Kita harus kembali mengganti orang untuk melaksanakan proses pencarian informasi atau investigasi tersebut. Jadi jangan sampai antara tim tidak saling percaya atau antara tim tidak saling yakin bahwa upaya kita pasti berhasil, karena salah satu kegagalan adalah ketidakpercayaan terhadap rekan sendiri gitu. Pada saat investigasi nih, bagaimana sih cara Bapak memastikan kalau informasi yang Bapak dapatkan itu valid? Ya, tadi udah saya sebutkan ya. Informasi kita ada klaster A1 sampai atau A2, A3 gitu. Nah, cara valid itu ketika informasi kita lemparkan ke rekan kita atau informasi kita telah kembali ke validannya, ya ketika nilainya itu sudah dianggap A1, ya itu dianggap valid. Tapi tadi A itu adalah dari sumber yang benar-benar melihat, sumbernya itu benar-benar mendengar, tidak dari gosip. Ya, misalnya Ade mendapatkan informasi dari Ade ini. Nah, Ade ini tuh tidak mendengar langsung, tapi masih dari Ade yang satunya lagi, yang tadi misalnya. Wah, itu udah jadi berapa? Bukan A lagi dan bukan ke satu lagi, berarti ke berapa? Misalnya jadi ke 3 misalnya. Walaupun benar, tapi ya 3 ke A-nya juga belum tentu benar. Kenapa? Karena kalau informasi itu semakin banyak disampaikan, biasanya ada yang nambah, ada yang berkurang. Seperti itulah ya. Artinya ketika kita uji validitasnya, informasi tersebut harus mendapatkan ranking A1. Pekerjaan di bidang ini tuh kan sangat beresiko ya Pak. Apa sih yang bisa bikin Bapak bertahan gitu di pekerjaan ini meskipun banyak sekali resikonya? Kalau masalah sebuah pekerjaan resiko, ya semua pekerjaan juga beresiko. Cuman kalau masalah tadi berbahaya dan tidak berbahaya juga, itu menurut kami kalau misalnya sudah kita rencanakan dengan matang, tim yang kita sebutkan sudah juga mempunyai bukan ya, selain pengalaman juga, selain empirisnya juga mempunyai tingkat pengetahuan atau intelijensia yang emang sesuai, ya tentunya berbahaya dan tidak berbahaya gitu bisa kita eliminir resiko paling jeleknya saja lah, yang paling gampangnya tuh.
ketika ada ini kita lakukan tapi resikonya ini kita tidak lakukan juga resikonya lebih besar, yang mending kita lakukan. Tapi ketika kita bisa ini resikonya lebih besar bila kita tidak lakukan, atau misalnya tim lain ada yang lebih mumpuni untuk melakukan itu, ya kita harus sadar diri, mending digunakan. Yang penting tujuan kita tercapai. Siapapun yang melaksanakan investigasi tersebut, secara prinsipnya tujuan dari instansi kita, tujuan dari negara kita, tujuan dari pemerintah daerah kita terlaksana, sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif dari sebuah pencarian informasi. Mungkin itu. Baiklah, terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Cukup. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti kami bisa lebih belajar lagi dari jawaban yang tadi sudah kami dapatkan. Terima kasih sudah menonton. Dadah!